Assalamualaikum. Silakan anak-anak berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang tidak sekolah hari ini, Gina sakit ya Gina? Kita doakan semoga Gina cepat sembuh. Nah, kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk afirmasi. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih tentang benda hidup dan benda tak hidup. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menggambar simbol sila kelima Pancasila, simbol keempat sila Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan bilangan terdiri dari 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menuliskan bilangan yang terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, masih ingat pembelajaran kita di pembelajaran sebelumnya kita membahas sila keempat. Terus kita juga membahas benda hidup dan tak hidup. Nah, anak-anak masih ingat contoh benda hidup apa? Kakinya sayang. Contoh benda hidup apa? Bunga. Apa lagi? Sayuran, tanaman atau tumbuhan, pohon ya itu termasuk tumbuhan. Tanaman atau tumbuhan, terus hewan itu termasuk benda hidup. Manusia itu hidup ya. Kalau contoh benda tak hidup apa? Batu, tanah. Kalau gambar lambang Pancasila keempat itu apa?
tak hidup atau benda tak hidup? Tak hidup karena berupa gambar, tidak bergerak, tidak bernapas, diam aja, itu namanya benda tak hidup ya. Anak-anak tahu bunyi sila keempat? 1, 2, 3, gerak. Nah, pintar. Anak-anak sudah tahu ya. Nah, sekarang anak-anak akan mencoba. Lihat ini. Ini apa nih? Gambar apa? Kepala banteng. Kepala bantengnya ini masih dalam bentuk garis putus-putus. Tugas anak-anak, ya nanti kan dibagi. Tugas anak-anak adalah menebal. Tugas anak-anak kali ini adalah menebalkan simbol Pancasila setelah ditebalkan, lalu diwarna. Ayo, ada yang tahu warnanya apa ini? Warna kepala bantengnya warnanya hitam. Kalau latarnya warnanya apa latarnya? Latarnya warna merah. Jadi apa sayang? Nah, coba. Bentar. Harus pelan-pelan, Bu. Iya sayang, pelan-pelan iya. Tinggal. Kalau sudah langsung diwarnai ya. Apa? Apa sayang? Itu sesuai itu tuh. Sesuai warna simbol sila keempat. Oke. Serutan. Iya, serutan. Iya, runcing teh mencos betul. Tapi yang dimaksud serutan. Baik anak-anak, ada yang sudah beres? Coba Andara, sini Andara. Oke, Andara, perlihatkan dulu Andara ke teman-temannya sebelah sini. Nih, Andara ini latarnya warna merah, bantengnya warna hitam. Iya, tanduknya ya. Sok, bacakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Boleh. Siapa lagi yang sudah? Oh, Al, boleh Al. Coba Al dibacakan Al. Nih, ini punya Al ya. Coba dibacakan. Ini buatan Iya. Nah, bagus. Boleh duduk ya, yang sudah duduk. Coba Adel. Adel lihat tuh. Nih punya Adel nih, bagus lihat. Anak-anak nih punya Adel bagus. Latarnya warna merah rapi. Terus ininya apa? Kepala bantengnya warna hitam. Ininya juga rapi tulisannya. Tulisannya juga rapi ya. Coba bacakan Jintan. Yang keras. dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, duduk. Nah, ayo Sisil, depan Sil. Ini punya Sisil nih. Ya, coba Sil bacakan Sil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagus. Itu Ibu. Nah, duduk. Yang sudah boleh duduk ya. Oke, baik anak-anak, lihat ke depan semua.
Kunci mulutnya benda hidup. Ciri-ciri benda hidup itu ada yang pertama bergerak. Contohnya banteng bisa berlari, anak-anak bisa berlari. Itu artinya benda hidup. Yang kedua adalah tubuh menjadi lebih besar. Contohnya anak-anak dulunya bayi, sekarang sudah besar. Terus ibu juga sudah dewasa ya. Pohon pisang awalnya pendek, jadi tinggi sampai berbuah ya, jadi pohon pisang, jadi buah pisang. Yang ketiga memerlukan makanan. Siapa di sini yang tidak perlu makan? Anak-anak perlu makan tidak? Hewan perlu makan tidak? Tumbuhan perlu makan tidak? Perlu. Apa makanan tumbuhan? Pupuk, terus disiram. Itu makanan tumbuhan. Ya. Yang keempat, berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu contohnya ya. Ayam bertelur, terus telurnya menetas jadi anak Nah, artinya ayam sedang berkembang biak, jadi memperbanyak diri. Bukan memperbanyak diri, memperbanyak ekosistem ayam ya. Terus burung, misalkan burung bertelur, terus telurnya menetas jadi anak burung, jadi telurnya banyak misalkan. Nah, jadi burung itu awalnya satu jadi banyak, itu namanya berkembang biak itu untuk mendapatkan keturunan ya. Berkembang biak itu terus berkembang biak itu untuk memperbanyak jumlah ya, memperbanyak ya. Nah, kenapa makhluk hidup atau benda hidup harus berkembang biak? Untuk menjaga kelestarian. Kalau benda hidup tidak berkembang biak, bisa punah, bisa ayam. Contoh ayam, jika ayam tidak bertelur, tidak beranak, nanti ayamnya akan punah, tidak ada ayam. Makanya ada yang namanya berkembang biak ya. Sudah dikasih nama dan kelas sudah? Siap ya. Yang pertama, bacakan oleh Rapi yang keras. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena. Lihat gambar kalian, coba. Lari itu berarti berapa? Bergerak, silakan diisi bergerak. B terus? Iya di kolom kosong. Terus? R, G, R, A. Bergerak. Rasya, bacakan yang keras. Aku tahu burung disebut benda hidup karena. Aku tahu burung disebut benda hidup karena. Lihat burung sedang apa? Bertelur atau beranak, itu berarti berkembang biak. Bukan, berkembang biak. Sekarang lihat gambar yang ketiga. Dibacakan oleh Arsila yang kerasil. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena. Lihat, awalnya kucing itu kecil, terus tumbuh jadi besar. Berarti kucing itu tumbuh besar.
tahu ulat disebut benda hidup karena memerlukan makan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang benda hidup dan benda tak hidup. Kalau benda hidup tadi ada ciri-cirinya ya, ada bergerak, ada berkembang biak, tumbuh besar, terus apalagi satu lagi? Hah? Memerlukan makan. Kalau benda tak hidup tidak memerlukan itu ya. Sekarang ibu mau tanya, ini apa nih? Apa ini? Ini benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup karena ini tidak bisa bernapas, tidak berkembang biak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan puluhan dan satuan. Nih lihat. Di sini lihat supaya nanti bisa ya. Di sini ada ini namanya dadu puluhan. Yang warna kuning namanya dadu puluh. Ini contoh, ini berarti berapa? Ini dadu puluhan. Berarti ini berapa bilangannya? Kan dadu puluhan. Berarti ini berapa? Berarti ini berapa? 10. Kalau yang ini? 30. Kalau yang ini? 20. Kalau yang ini? 40. Kalau yang ini? Oke. Jadi nanti ketika dilempar, oh ini munculnya yang ini, yang hijau ini. Berarti hasilnya berapa? 40. Ini namanya dadu puluhan. Yang kedua ini namanya dadu satuan. Kalau ini anak-anak pasti tahu, berarti ini nilainya Nah, jadi kita nanti akan melempar 2 dadu ya. Kita mulai. Kita contoh dulu. Ibu akan melempar, lihat ke depan contohnya. Oh, yang muncul yang ini berarti berapa? 40. Ini berarti nanti di sana nulisnya 40 sih. Cara menulisnya 43. Bisa. Kita coba dari grup rahasia dulu ya. Mulai dari yang puluhan, coba rahasia. Berapa itu? Tulis ya. Nah, satuannya. Satuannya sih ya. Coba hurufnya jadi tulis 52. Coba. Nah, tulis hurufnya. Hurufnya tulis. Coba lihat. Bentar. 50. Dua. Di situ, nggak apa-apa. 2. Oke, bagus. Jam dadu puluhan lempar. Berapa itu? Tulis di sini. Sekarang yang satuan, Nathan. Lempar. Yang satu, tulis. Di sini saya. Tulis di sini. Berarti 21. 21. Berapa itu? Berapa? Satunya sekarang yang satuannya. Oh, di meja sayang. Di meja. Di meja ulangi lagi sayang. Ulangi lagi di sini. Nah. Ada puluhan lempar. Oh, 1 tulis angka 1 sayang. Ya 10. Ya di puluhan. Ya puluhan sama 2.
berarti ini di sini 2, di sini 3, berarti jadi berapa bilangannya? Di sini 20 ya, di sini 20, di sini 3, jadi 20 sih. Dari pembelajaran yang tadi, apakah anak-anak senang? Bagian mana yang anak-anak sukai? Pas apa? Pas apa? Pas main dadu. Pas main dadu. Oh, kalau Sakila pas mewarnai kepala banteng. Oh ya. Semuanya. Ya, ya, alhamdulillah ya. Coba kalau suka semuanya ibu mau tanya. Yang kepala banteng benda hidup atau tak hidup? Tak hidup. Kalau banteng benda hidup atau tak hidup? Tak hidup. Kalau dadu benda hidup atau tak hidup? Dadu. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sekarang berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.